Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah, al-qa'im bihuquqillah, adada ma fi ilmillah, salatan da'imatan bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi ma daqqatillah wa farrajahallah ma ba'du. Para bapak, para ibu, para asatizah, dan asatiz yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian balaghah. Ya, satu ilmu yang menurut saya sebenarnya ini termasuk ilmu yang susah gitu ya. Bagi kita kalau memang ingin memahaminya dengan baik, tentu harus sudah menguasai ilmu nahwu dan sarafnya lebih baik. Tapi kita mencoba ya bagaimana caranya agar kita pelan-pelan lah bisa memahami ilmu balaghah, karena ini merupakan hal yang sangat, ya saya bilang, urgen bagi kita, karena dia juga merupakan salah satu ilmu yang wajib dipenuhi terutama oleh muhaddis, oleh mufasir ya, bagi mereka yang ingin memahami Al-Qur'an dengan baik. Tanpa memahami ilmu balaghah dengan baik, itu para alim ulama katanya meragukan keilmuan orang tersebut ya. Maka salah satu daripada ya ilmu yang harus dipelajari ketika seseorang harus memahami Al-Qur'an, itu salah satunya adalah mempelajari ilmu balaghah, menguasai ilmu balaghah. Dengan demikian nanti ya banyak hal-hal yang harus dimaknai melalui ilmu balaghah ini ya. Tanpa melalui ilmu balaghah nanti bisa jadi akhirnya pemahamannya menjadi salah, kira-kira seperti itu ya. Baik, kita akan masuk ke latihan ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita pahami baik-baik ya. Bagaimana kita bisa memahami ya macam-macam isti'arah. Pertemuan terakhir kita pada waktu itu menjelaskan tentang isti'arah tasrihiyah dan isti'arah makniyah ya. Kita ingatkan kembali bahwa isti'arah tasrihiyah itu apabila sumber pengambilannya adalah diambil dari musyabbah bihnya. Ya, jadi kalau kita ingat kembali bahwa sumber daripada isti'arah itu kan diambil dari kalimat, susunan kalimat yang mengandung tasbih begitu ya, disebut dengan alaqahnya musyabahah. Maka dia harus berproses dalam tasbih terlebih dahulu. Nah, selesai dari tasbih barulah diambil mana kalimat yang utamanya untuk dijadikan kalimat isti'arah ya. Kalau kita ambil yang sudah biasa kita pakai ya sebagai bahan ingatan ini. Kita lihat, ingat kembali Zaidun kal asadi, ini yang paling gampang lah, yang banyak memang contohnya di dalam kitab bidal ini. Bisyaja'ati. Nah, maka yang disebut tasbih ini di mana ada upaya penyerupaan Zaid dengan Asad ya. Maka Zaid dan Al-Asad dalam tasbih itu dinamakan dengan torof ya. Torof itu ujung ya, biasanya ujung itu paling sedikitnya 2 gitu ya. Nah, maka nanti dalam tasbih namanya torofain. Torofain itu terdiri dari tasbih ya yang di dalamnya mengandung musyabbah dan musyabbah bih. Jadi Zaidun adalah musyabbah, Al-Asad adalah musyabbah bih. Nah, jadi sudah kita temukan nih proses tasbih yang seperti ini ya. Maka kalau kita nanti ingin membentuk
ya ingin membentuk isti'arah, maka sangat memungkinkan yang kita ambil adalah dua kalimat utama, ya, dua kalimat utama nih, yaitu kalimat Zaid dan kalimat Asad, ya. Kemungkinannya nanti harus apa namanya, berbentuk silang, ya. Biasanya kalau kita menggunakan Asad harus menggunakan perilaku yang ada pada Zaid. Tapi kalau kita menggunakan Zaid, nah itu biasanya kita menggunakan perilaku yang ada pada Asad. Nah, biasanya silang seperti itu, ya. Nah, kita ambil contoh, kalau kita menggunakan Asad terlebih dahulu sebagai musyabbah B, maka kita harus menggunakan perilaku yang muncul kira-kira dalam perbuatan Zaid, ya. Kemarin kita sudah bikin contoh, misalnya ya yah yahtubu, ya, yahtubu al asadu alal mimbar. Nah, ini berarti ya perbuatan yahtubu sebenarnya lebih pantas disematkan kepada Zaid, tetapi ternyata itu dipakai untuk al-Asad. Nah, maka kalau sudah ada sistem silang kayak begini, maka kalimat yahtubul asadu alal mimbar itu sudah layak disebut sebagai isti'arah, gitu ya. Nah, sekarang kalau untuk Zaid bagaimana? Kita ambil ya perilaku singa. Misalnya apa? Yaftarisu, ya. Yaftarisu itu artinya menerkam, ya. Misalnya yaftarisu Zaidun al-aduwa misalnya, ya. Yaftarisu menerkam, ya. Nah, sifat atau kata menerkam ini kan pantasnya ada pada singa, bukan pada Zaid. Nah, maka kata yaftarisu ini menjadikan kalimat tersebut mengandung isti'arah, ya. Misalnya yaftarisu itu kita maknai misalnya membunuh, ya. Sebagaimana membunuhnya singa melalui menerkam gitu. Tuh yaftarisu. Nah, maka kalimat di sini ya ada yang menggunakan musyabbah bih, ya, ada yang menggunakan musyabbah bih nih. Kita tandai dulu ya, merah. Nah, berarti ya ini semuanya adalah musyabbah bih nih, ya. Yang dimerahin itu musyabbah bih. Maka setiap kalimat yang di dalamnya ada unsur musyabbah bih, nanti isti'arahnya itu dinamakan dengan isti'arah tasrihiyah, ya. Kalau dalam susunan kalimat ya ada ya kalimat atau kata yang diambil berasal dari musyabbah bih, maka isti'arah ya yang muncul adalah isti'arah tasrihiyah. Nah, ya, jangan lupa. Sekarang Zaidun, ya. Zaidun itu adalah ya musyabbah namanya, ya. Musyabbah. Kita ambil warna yang cerah, biru. Ya. Kita sebut dengan musyabbah saja, ya, di depan tentunya di sini. Nah, manakala ada susunan kalimat yang di dalamnya mengandung musyabbah, maka kalimat isti'arahnya disebut dengan isti'arah makniyah. Kira-kira begitu, ya. Sekarang kita lihat, ya. Latihan nomor 1, ya.
berpegang teguhlah kepada tali Allah. Ya, kita udah hafal nih ayatnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah ya dengan tali Allah semuanya. Ini kalau kita artiin satu persatu dan artinya letterlock begitu. Sekarang bagi orang yang istilahnya belajar agamanya ya mentahlah tanpa mempelajari balaghah gitu misalnya. Ya. Ini kalau dia menerjemahkan Al-Qur'an begitu apa adanya, wa'tasimu bihablillahi jami'a, pasti nanti akan banyak pertanyaan, kok tali Allah tuh begitu, ya. Emang Allah punya tali, ya. Kalau Allah punya tali, untuk apa digunakan tali itu sehari-hari? Buat ngikat apa dan lain sebagainya, ya. Pernyataan-pernyataan sedemikian itu pasti muncul disebabkan karena ya memahami tali sebagaimana apa adanya ya yang dimaksud dalam pemahaman manusia terhadap tali begitu. Maka muncullah dalam benak manusia ya yang dangkal bahwa tali itu misalnya alat buat ngiket, alat buat nyambung dan lain sebagainya ya. Nanti kalau pada akhirnya dikatakan seperti itu, berpegang teguhlah kepada tali Allah, apakah memang Allah mau ngiket-ngiketin tuh orang yang bergabung di dalamnya, berpegang teguh di dalamnya, dan lain sebagainya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang hanya berkutat kepada bahasa tali, gitu ya. Nah, maka sebenarnya tali itu adalah hasil proses musyabahah, hasil proses tasbih terlebih dahulu. Di mana? Ya, di sebelahnya kita lihat di situ ada kata-kata ad-dinu kal habli. Ya. Ad-dinu kal habli. Agama bagaikan tali. Ya. Kok agama bagaikan tali? Ya. Kita lihat misalnya fungsi tali. Ya. Dia diantaranya mengikat dan menyatukan sesuatu yang berserakan. Nah, ya kan? Sehingga manusia mungkin yang tadinya berpecah belah melalui agama dipersatukan. Ya, ketika bersatu bersama-sama sangat memungkinkan timbul persaudaraan, pertemanan, persahabatan dan lain sebagainya. Ya, maka dalam agama ya yang mengikat manusia muncullah ya tali persaudaraan berdasarkan tali persaudaraan agama. Nah, asalnya dari mana? Dari adanya satu ikatan agama tadi, sebagaimana apabila ada satu ada satu ikatan terhadap benda yang berserakan, maka benda yang berserakan itu akan menjadi satu. Yang paling gampang ya sapu lidi deh, ya yang mungkin sering kita kenal, sering kita lihat ketika sapu lidi yang jumlahnya banyak tersebut kita himpun menjadi satu kan, dan kan pusat atau tata cara menghimpunnya kan menggunakan tali itu ya kan. Jadi tali lah yang akhirnya menyatukan lidi-lidi ya yang berserakan tadi. Satu-satu lidi nah itu dihimpun melalui tali. Nah, jadi peran tali kalau begitu ya hampir sama dengan agama, menghimpun, menyatukan ya manusia di dalam satu ikatan. Orang yang sudah satu agama itu kan dinilai saling bersaudara ya. Karena apa? Karena satu agama, satu keimanan, satu kepercayaan. Maka kita kenal ayat misalnya innamal mu'minuna ikhwatun ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ikhwatun itu dalam bahasa Arab maknanya adalah saudara sedarah ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata akhun yang jamaknya ikhwanun dan yang jamaknya ikhwatun ya. Kalau kata akhun yang jamaknya ikhwatun itu maknanya adalah saudara sedarah ya. Tapi kalau kata akhun yang jamaknya ikhwanun
Nah, itu adalah saudara sekumpulan, ya, sekumpulan agama, sekumpulan pekerjaan, sekumpulan profesi, sekumpulan suku, ya, sekumpulan negara dan lain sebagainya. Nah, itu namanya disebut dengan ikhwanun. Maka dalam ayat menggunakannya itu misalnya ikhwatu Yusuf, ya. Nah, saudara-saudara Yusuf. Maka yang dimaksud dengan ikhwatu Yusuf tidak ada lain adalah saudara-saudara Yusuf yang sedarah, ya. Ya walaupun mau lain bapak, mau lain ibu itu nggak jadi masalah. Yang penting ada satu darah di antara mereka itu, ya. Apalagi kalau satu bapak, satu ibu, ya, saudara kandung murni begitu, akhun syakik namanya. Nah, kalau itu namanya ikhwah, ya. Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwatun, ya, sesungguhnya orang beriman adalah saudara. Berarti orang yang udah beriman yaitu sama-sama memiliki kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sekelas dengan saudara kandung jadinya, ya. Tapi untuk saudara-saudara yang sekelompok, segrup, seprofesi, ya, dan lain sebagainya itu disebutnya bukan ikhwatun tapi ikhwanun, ya. Maka dalam Al-Qur'an Allah katakan Rabbana ighfir lana wali ikhwanina gitu, ya. Ya Allah, ampuni dosa kami dan juga saudara-saudara kami. Berarti dalam hal kita meminta ampun kepada Allah jauh lebih luas. Karena yang kita maksud bukan aja saudara sekandung, tetapi saudara, ya, seprofesi, seagama, sekelas, ya, segrup. Sekarang mungkin apalagi ada grup WA, ya kan? Segrup WA itu mungkin udah jadi saudara tuh yang kayak gitu tuh, ya. Saudara, ya, satu grup, saudara satu kelas, saudara satu agama, saudara satu suku dan lain sebagainya. Nah, ini makna daripada kata al-hablu yang menjadikan orang itu terikat satu sehingga menjadi saudara. Nah, ini pemahaman yang diambil dari ilmu balaghah nih yang kayak begini, ya. Kalau kita ambil hanya makna tali saja, oh bisa jadi salah kalau begitu, ya. Oke. Sekarang Bapak Ibu sekalian perhatikan di dalam asal tasbih di situ dikatakan adinu kal habli. Maka posisi al-habli, ya, itu adalah menjadi musyabbah bih namanya. Ad-din musyabbah, al-habli musyabbah bih, ya. Nah, ketika kata al-habli itu menjadi kata pokok yang diambil di dalam wa'tasimu bihablillahi jami'a, sementara kata al-habli itu berasal daripada, ya, musyabbah, ya, musyabbah bi, maka dengan demikian di dalam wa'tasimu bihablillah ini namanya ada isti'arah. Nah, ternyata isti'arah itu bersumber katanya dari tasbih yang kemudian diambil dari musyabbah bi, yaitu kata al-habli. Lalu dijadikanlah sebagai pokok kalimat pada wa'tasimu bihablillahi jami'a. Karena pengambilannya dari musyabbah bi, maka isti'arah yang demikian itu dinamakan dengan isti'arah tasrihiyah, gitu, ya. Jadi setiap isti'arah yang kalimat pokoknya diambil dari musyabbah bih dalam proses tasbihnya, maka namanya disebut dengan isti'arah tasrihiyah. Nah, itu, ya. Ini contoh dalam Al-Quran, ini penting nih kalau begini. Kita harus paham benar. Tentu nanti banyak banget yang kayak begini, ya, sehingga kita, ya, berupaya untuk memahaminya dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan ilmu balaghah ini, gitu, ya. Ini kita belum belajar majaz, ya. Banyak banget nanti itu ada istiarah, ada majaz, ya. Sehingga kalau kita mempelajari dengan baik-baik, insya Allah pemahaman kita terhadap Al-Quran jauh lebih baik, ya, jauh lebih luas, ya. Kita tidak sembarangan memaknai Al-Quran, tidak hanya memaknai Al-Quran letterleknya saja begitu dan lain sebagainya. Sebab banyak orang yang hanya memahami Al-Quran dari hanya sekedar maknanya saja, itu banyak yang salah, ya. Banyak yang salah. Bahkan bisa jadi memahaminya sih melalui Al-Quran, tapi salah. Bahkan bisa jadi kafir. Padahal sumbernya Al-Quran. Coba kita lihat, ya, kesalahan di dalam memahami ayat Al-Quran, misalnya ketika Allah berfirman, ya, wa idh qala Isa ibnu, ya, li bani Israil tuh nanti tuh.
di mana Nabi Isa berkata, ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad, ya, ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad, akan datang orang setelah aku, ya. Di situ dikatakan mim ba'di ismuhu Ahmad, ya, namanya adalah Ahmad. Nah, ini ketika orang hanya memahami nama itu, ya, menjadi Ahmad begitu misalnya, padahal itu adalah kata yang sebenarnya harus diterjemahkan, maka akibatnya muncullah pemahaman yang salah, ya. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad, ya. Mereka menerjemahkan datang, ya, aku memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang datang kepadaku atau yang datang setelah aku namanya Ahmad. Akhirnya muncullah, ya, satu sempalan dalam agama Islam yang disebut dengan Ahmadiyah. Mereka mengatakan ini dasar bahwa kami mendirikan keyakinan, ya, orang yang disebut dengan Ahmad itu ada di dalam Al-Qur'an, ya. Dasarnya itu tuh, ya, surah As-Saff ayat 6. Padahal kan yang dimaksud dengan yati mimba di ismuhu Ahmad, datang Rasul yang datang setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya harum, kira-kira begitu. Namanya terpuji. Harus diterjemahkan, bukan diganti alih bahasa doang, ya. Dari Arab Ahmad menjadi Indonesia Ahmad gitu misalnya, ya. Bukan. Tapi harus diterjemahkan. Ya, datang seorang Rasul setelah aku yang namanya harum, yang namanya sangat terpuji. Jadi Ahmad itu adalah isim, ya, mubalaghah jadinya. Seperti afdol, seperti akbar, ya. Kenapa giliran Allahu Akbar diartiin Allah Maha Besar? Ya, jarang kita mengartikan Allah Maha Akbar gitu misalnya, ya. Nanti kalau ada afdol kita sebut dengan Maha Afdol begitu misalnya. Giliran ismuhu Ahmad ternyata tidak diartiin Ahmad, ya, ternyata tidak diartiin terpuji, langsung diambil dengan kata-kata Ahmad. Nah, inilah salah satu bentuk pemahaman Al-Qur'an yang apabila diambil apa adanya sering kali membawa kepada kesalahan, bahkan walaupun sumbernya adalah Al-Qur'an bisa menjadi kekafiran, ya. Orang yang meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad, mengangkat nabi siapapun orangnya setelah Nabi Muhammad dihukumi kafir, ya, dihukumi kafir. Lebih buruknya lagi dia menggunakan Islam sebagai agama tapi meyakini bahwa ada nabi selain Nabi Muhammad. Mereka masih berkelit tuh, kan cuma nabi doang. Kalau nabi, ya, selain bukan rasul katanya berlangsung, katanya begitu, ya. Pokoknya banyaklah, sehingga dengan berbagai macam cara mereka berkelit supaya tetap bahwa agama dan aliran Ahmadiyah ini, ya, itu diakui gitu misalnya, ya. Nah, ini akhirnya memahami Al-Qur'an, berdalil dengan Al-Qur'an, bersumber hukum kepada Al-Qur'an, tapi anehnya kafir. Nah, kan repot kalau begitu, ya. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balaghah, dan lain sebagainya, supaya di dalam memahami Al-Qur'annya menjadi, nah, itu begitu, ya. Baik, kita ambil berikutnya contoh nomor 2. Ya, langit hari ini cerah ditaburi kapas, ya. As-sama'u safiyatun yasturuhal qutnu, ya. As-sama'u safiyatun yasturuhal qutnu, ya. Langit hari ini cerah ditaburi kapas. Oh, bagaimana tuh, coba kita, seberapa banyak yang dibutuhkan untuk menutupi langit supaya menjadi cerah dengan cara menutupinya dengan menggunakan kapas. Apa cukup? Kalau seandainya pepohonan yang ada di dunia ini kapas semuanya, berbuah semuanya,
Lalu kemudian dengan kapas yang berbuah tersebut kita gunakan untuk menutup langit supaya langit menjadi cerah. Ya. Berarti kalau gitu, kalau seandainya kita mengatakan bahwa langit cerah itu ditutupi oleh kapas, wah itu berarti pemahaman yang salah dalam bahasa. Ini bukan Quran nih, ya. Ini saja akan menjadi salah. Oh, berarti kalau begitu yang dimaksud dengan kapas bukanlah kapas sebenarnya, ya, karena tidak mungkin secara logika menutupi langit menjadi cerah, ya, yang dengan menggunakan kapas gitu, ya kan. Yang dimaksud dengan kapas adalah awan. Kenapa kok antara kapas dan awan disamakan? Waktu kita belajar tasbih dulu, ya, bahwa setiap tasbih itu sangat memungkinkan harus ada wajah syibihnya, titik persamaan, satu karakter yang sama antara musyabah dengan musyabah bih, walaupun pada titik yang paling kecil sekalipun, ya. Antara awan dan kapas mungkin satu titik persamaannya cuma warnanya doang kali, ya, yang berwarna putih, ya. Bahkan nanti pada masa tertentu awan saja bisa berubah menjadi hitam, misalnya ketika mendung dan lain sebagainya, ya. Nah, berarti kalau begitu paling paling tidak antara awan dan kapas itu punya titik yang sama dari segi warna, yaitu warnanya putih gitu. Nah, berarti kalau begitu al-qutnu yang ada di dalam kalimat tersebut bukanlah arti kapas yang sesungguhnya, tapi dia hasil dari proses tasbih. Mana proses tasbihnya? Ya, dikatakan as-sahabu kalqutni. Ya, as-sahabu kalqutni. Awan itu bagaikan kapas. Sisi persamaannya antara awan dengan kapas apa? Ya, dari segi warnanya, ya. Misalnya kita katakan as-sahabu kalqutni fil bayadi, ya. Atau as-sahabu kalqutni fil launi, gitu misalnya, boleh juga, ya. Kalau enggak menyebut warnanya, misalnya warna putih apa ya, enggak tahu. Kita pakai aja warna dah, ya. As-sahabu kalqutni fil launi. Awan sama seperti kapas dalam segi warnanya. Kalau tahu warnanya putih, bikin yang baru lagi. As-sahabu kalqutni, ya, fil bayadi. Ya, awan bagaikan kapas dalam segi putihnya. Nah, sekarang sudah kita temukan bahwa ada kata al-qutni di dalam tasbih. Ya, ternyata di dalam tasbih tersebut, ya, al-qutni itu menjadi musyabbah bih, ya. Al-qutni itu menjadi musyabbah bih karena terletak setelah ada tasbih, ya. Itu yang paling gampang tuh untuk mendeteksi musyabbah bih, itu dekat dengan adatut tasbih biasanya begitu, ya. Tapi nanti bisa saja berubah. Tapi untuk yang kalimat yang kita pelajari sekarang, as-sahabu kal-qutni, itu berarti al-qutni menjadi musyabbah bih. Nah, dari kata as-sahabu kal-qutni diambil kalimatnya yaitu al-qutni. Al-qutni kemudian dijadikan pokok kalimat di dalam susunan kalimat. As-sama'u safiyatun yasturuhal qutnu. Langit cerah ditutupi oleh kapas. Tapi kapas yang dimaksud adalah kapas hasil proses tasbih. Yang dimaksud dengan al-qutnu tidak ada lain adalah as-sahabu. Nah, kalau begitu, karena al-qutni, ya, di dalam tasbih itu berkedudukan sebagai musyabbah bi, lalu dijadikan sebagai pokok kalimat pada as-sama'u safiyatun yasuruhal qutnu, maka al-qutnu ini itu diambil dari, ya, dari proses tasbih yang ternyata kedudukannya adalah sebagai musyabbah bi. Lalu dibentuklah menjadi kalimat mengandung isti'arah. Nah, kalimat yang mengandung isti'arah di mana sumber kalimat utamanya diambil dari musyabbah bih,
maka isti'arahnya dinamakan dengan isti'arah tasrihiyah, ya. Dinamakan dengan isti'arah tasrihiyah. Berikutnya yang ketiga, ya. Gunung-gunung di Indonesia berbajukan tetumbuhan, ya. Iktasat al-jibalu fi Indonesia bin nabati. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di dalam proses memahami kalimat mengandung isti'arah, itu bisa kita hubung-hubungkan dulu kalimat-kalimat yang secara logis masih bisa berhubungan dan masih layak untuk dimaknai. Ya, kata-kata tersebut masih memungkinkan dimaknai apa adanya dan bisa saling punya hubungan satu dengan lain secara logis begitu, ya. Kita ambil nih contoh yang kedua yang tadi itu, as-sama'u sofiyatun, ya, langit cerah. Itu kan namanya logis tuh. Hubungan antara langit dan cerah itu memang bisa gitu, ya. Yasturuha ditutupi. Nah, itu masih layak. Langit memang bisa tertutup, ya. Salah satunya tertutup awan gitu misalnya. Tapi kalau udah al-qutnu, nah ini adalah kalimat yang tidak logis sendirian, kira-kira begitu, karena tidak mungkin langit ditutupi dengan kapas. Nah, ini namanya ada tanda-tanda tidak logisnya sebuah kalimat. Nah, di situ tuh yang menjadi titik permasalahan, kira-kira begitu, ya. Pada kalimat contoh nomor 3, ya, kalau kita artiin satu-satu, iktasat itu diambil dari kata iktasa, yaktasi, iktisa, ya, berpakaian, berbaju. Nah, berbaju aljibal, gunung, di Indonesia, bin nabati, dengan tetumbuhan. Kalau kita ambil kata-kata aljibalu fi Indonesia, ya, bin nabat misalnya, gunung-gunung di Indonesia, ya, dan tumbuh-tumbuhan tuh, itu kalimat-kalimat yang masih logis-logis saja tuh, ya. Gunung di Indonesia, ya, tumbuhan, kan memang wajar di dalam gunung ada tetumbuhan begitu. Tapi kalau dikatakan berbaju, ya, maka kalimat gunung berbaju itu udah tidak lagi, ya, tidak lagi logis, kira-kira begitu. Nah, sekarang kita ingin mengambil gampangnya lah begitu, ya. Apa sih yang dimaksud dengan berbaju? Kan indikasi utamanya nih an-nabat, ya. An-nabat, tetumbuhan, pepohonan, ya, pepohonan. Berarti kalau pepohonan kan itu bukannya baju tapi tumbuh, ya. Bukan menyelimuti tapi tumbuh. Maka kalimat yang pantas sebenarnya untuk kata iktasat itu kalimat utama sebenarnya bukannya berbajukan tetapi, ya, bertumbuhkan, kira-kira begitu. Gunung-gunung di Indonesia bertumbuhkan gitu dengan aneka ragam pepohonan. Jadi kalau gitu iktasat itu adalah hasil proses dari persamaan antara kata tumbuh dengan kata, ya, berpakaian gitu, ya. Ini yang paling gampang, ya. Kita tidak harus seperti itu, tapi saya kira ini yang paling gampang. Nanti kalau kita mau pakai menutupi juga boleh juga, ya. Kata menutupi misalnya yasturu, satoro yasturu asatru, ya. Gunung-gunung di Indonesia ditutupi oleh tumbuhan, kan boleh juga tuh begitu. Maka kata iktasat nanti kita bisa samakan dengan kata ambata misalnya, ya. Menumbuhi atau tetumbuhan. Kemudian menutupi, ya. Kata menutupi tadi di atas sudah ada tuh kata sataro yasturu. Nah, sekarang kalau seandainya kita menggunakan kata, ya, ambata dulu deh, ya. Kata ambatat, ya, ka iktasat jadinya. Kalau kita pakai bahasa dulu nih, ya. Karena di sini iktasat, maka kita samakan dengan ambatat. Jadi ambatat ka iktasat. Tumbuh bagaikan menyelimuti atau membaju, menutupi dengan baju, kira-kira begitu, ya. Nah, berarti kalau begitu kata iktasat itu adalah kata yang prosesnya di sini dalam tasbih
menjadi musyabah bih. Ya. Maka nanti kalau kita bikin kalimat bahasa Arab yang benarnya al-imbatu kal iktisai gitu ya. Menumbuhi sama dengan menutupi atau membajukan begitu. Nah, ini kalau begitu posisi iktasat yang ada pada kalimat iktasatil jibalu fi Indonesia bil jibal itu asalnya adalah dari ya musyabah bih ya, dari musyabah bih yang ada pada ya tasbih yang kita buat itu. Nah, karena kata iktasat posisinya di sini sebagai musyabah bih, lalu diambil sebagai pokok kalimat pada iktasatil jibalu fi Indonesia bin nabat, maka kata iktasat itu menjadi kalimat isti'arah pada kalimat ini. Ya, karena diambil dari kata musyabah bih dalam proses tasbihnya, maka isti'arah yang terjadi pada susunan kalimat iktasatil jibalu fi Indonesia bin nabat ya dinamakanlah dengan isti'arah tasrihiyah ya. Karena apa? Karena sumber kata yang ada pada tasbih itu ada pada posisi musyabah bih ya. Nah, setiap isti'arah yang di dalamnya ya ada penggunaan musyabah bih, maka isti'arahnya dinamakan dengan isti'arah tasrihiyah gitu ya. Isti'arah tasrihiyah. Berikutnya ya, para penonton membanjiri Stadion Senayan. Al-musyahidun yafiduna al-istada Senayan ya. Para penonton membanjiri ya Stadion Senayan. Yang dimaksud membanjiri apakah betul-betul Stadion Senayan ya jadi banjir gitu ya. Banjir kita ketemukan untuk ya penuhnya air pada satu tempat itu kan. Nah, ini kan berarti ada ketidakmungkinan masa penonton ya banjir ada di Senayan gitu misalnya ya. Maka yang dimaksud dengan membanjiri itu adalah datang ke Senayan ya, datang ke Senayan dalam jumlah yang banyak berbondong-bondong sebagaimana apabila air datang dalam jumlah yang banyak di satu sungai, di satu tempat, di wilayah tertentu, maka air tersebut akan menjadi banjir di tempat tadi. Nah, maka disamakanlah ya datangnya orang dalam jumlah yang banyak ya, datangnya orang dalam jumlah yang banyak sama seperti datangnya air dalam jumlah yang banyak. Maka datangnya air dalam jumlah yang banyak itu dianggap banjir. Maka disamakanlah kalau begitu. Orang yang jumlahnya banyak hadir itu dianggap membanjiri kalau begitu. Nah, kalau begitu kata yafiduna ya itu adalah hasil proses tasbih terlebih dahulu. Ya, mana tasbihnya? Nah, kalau kita ambil kata-kata awalnya maka menjadi ya yahduruna ka yafiduna. Kira-kira begitu asalnya itu. Karena di sini kita ambil aja langsung supaya kita gampang memahaminya dulu nih, ya. Yahduruna ka yafiduna begitu. Menghadiri atau datang sama seperti membanjiri. Nah, berarti kata yafiduna inilah kalimat yang digunakan ya. Dan kedudukannya tidak ada lain di sini adalah sebagai musyabbah bih. Nah, ya, ketika yafiduna itu sudah ada pada posisi tasbihnya sebagai musyabbah bih, digunakanlah di dalam susunan kalimat al-musyahidun yafidunal istad Senayan. Maka kalau begitu di dalam susunan kalimat al-musyahidun yafidunal istad Senayan itu mengandung isti'arah. Sementara kata isti'arahnya adalah yafidun. Sedangkan yafidun itu diambil dari proses tasbih yahdurun ka yafidun atau al-hudur kal fuyudon atau kal fuyud. Nah, maka dengan demikian kata yafidun ini berkedudukan sebagai musyabbah bih. Nah, isti'arah yang di dalamnya ada
mengandung musyabbah bih, maka dikatakanlah, disebutlah isti'arahnya sebagai isti'arah tasrihiyah, ya. Tuh. Baik, satu lagi, ya. Alaina bisabri fi musabahatil hayati. Kita harus bersabar dalam mengarungi kehidupan. Arung jeram. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar kali itu ya, arung jeram. Yang dimaksud dengan arung jeram kan itu berenang gitu ya. Tapi biasanya kalau arung jeram tuh biasanya pada tempat-tempat yang dalam atau dari tempat-tempat yang tinggi menuju ke tempat ke bawah gitu. Biasanya air terjun tuh begitu ya. Nah, itu biasanya disebut dengan arung. Nah, mengarungi berarti memberenangi, kira-kira maksudnya seperti itu. Nah, sekarang katanya disuruh sabar dalam memberenangi kehidupan. Nah, kayaknya kan kagak logis nih ya. Kok kok berenang di dalam hidup gitu ya. Nah, maka bagaimana logisnya nih ya? Orang yang dalam keadaan berenang itu kan adanya di air. Air kan bukan tempat manusia, bukan habitat manusia, ya kan? Nah, berarti kira-kira kalau orang sebagai makhluk yang ada di daratan disuruh hidup di dalam air, wah itu berarti memiliki kerumitan tertentu. Ya, harus bisa berenang kalau begitu, ya. Saya termasuk yang tidak bisa berenang, ya. Nah, untuk bisa berenang di dalam air sekalipun mampu berenang dengan baik, ya. Tapi kalau selama-lamanya atau dalam waktu cukup lama itu tidak mungkin tanpa menggunakan kekuatan atau tanpa menggunakan alat. Ya, kalau misalnya mau nyelam, ya, tanpa alat nih misalnya, wah menyelamlah sekitar misalnya 10 meter dari permukaan air gitu misalnya ke bawah, mampu mungkin 10 meter. Tetapi dalam waktu yang sangat singkat dia harus balik lagi ke permukaan air untuk ngambil udara lagi, ya ngambil oksigen. Nggak bisa lama. Berarti kalau gitu susah hidup di dalam air, dalam arung tadi tuh gitu. Kalau seandainya mau berlama-lama, ya harus menggunakan alat tertentu yang di dalamnya ada oksigen, bawa ke air, kemudian sedot itu kan alatnya tersebut. Tapi kan itu juga tidak berlama-lama, dalam hitungan jam oksigen yang ada bisa jadi habis. Itulah susahnya berenang, kira-kira begitu ya. Nah, maka susahnya berenang dalam air sama seperti susahnya hidup di dalam daratan sebenarnya. Maka di dalam darat mungkin kita sebut dengan mujahadah, ya, berjuang hidup, memperjuangkan kehidupan. Nah, berarti kalau begitu kita samakanlah berjuang untuk hidup sama seperti berenang, sama seperti susahnya berenang di dalam air, kira-kira seperti itu ya. Di dalam hidup kan kita perlu ya belajar, beribadah, mencari ini, mencari itu dan sebagainya. Bukanlah ya hidup itu kemudian akhirnya leha-leha nikmat-nikmat, tidak. Banyak yang harus kita selesaikan, banyak yang harus kita kerjakan begitu misalnya ya. Seolah-olah hidup di dunia di daratan gitu misalnya dengan berbagai macam aktivitas kita yang banyak yang berat sama seperti susahnya berenang di dalam air. Maka disamakanlah al-mujahadatu fil hayati, kira-kira begitu. Kal musabahah fil hayah, kira-kira begitu ya. Berjuang di dalam hidup sama seperti berenang di dalam hidup. Ya, kira-kira gampangnya seperti itu dulu ya. Maka kita ambil kalimat al-mujahadah kal musabahah. Ya, berjuang sama seperti berenang. Susah, sama-sama susah, sama-sama berat, dan bisa sama-sama mengakibatkan kematian tuh, ya kan? Orang yang berjuang, yang mujahid bisa saja mengalami kematian. Orang yang berenang, apabila dia kehabisan oksigen dalam waktu yang lama, ya bisa juga mati. Nah, pertanda kalau begitu ada titik persamaan antara mujahadah dengan musabahah. Nah, ternyata musabahah di dalam kalimat tersebut berkedudukan sebagai musyabbah bi. Kata musabahahnya diambil untuk menjadi kalimat yang mengandung isti'arah, dibikin kalimat
alaina bisabri fi musabahatil hayati. Di dalamnya ada kata musabahah. Musabahah ternyata itu berkedudukan sebagai musyabah bih. Karena musabahah yang diambil sebagai pokok kalimat dalam kalimat isti'arah itu berkedudukan sebagai musyabah bih di dalam susunan tasbihnya, maka isti'arah ya yang muncul itu dinamakan dengan ya isti'arah tasrihiyah ya, dinamakan dengan isti'arah tasrihiyah. Pak Aris, saya kirain aja kali dulu ya. Baik Ustaz. Agak jangan banyak-banyak dulu, maksudnya ini kan contohnya Ya. lumayan lumayan membingungkan, lumayan memberatkan Ya. juga ini. Ya. Nggak apa-apa Ustaz. Mungkin, Kita ya mungkin kalau ada lebih pertanyaan kita jawab dulu kali. Kalau Ya. nggak ada ya nanti kita bisa lewat WA atau yang lainnya. Ya. Silakan Mungkin kalau kita ada. emang lebih sering mengulang-ulang dalam bentuk latihan. Betul, iya. Iya. Syukuran Ustaz atas materinya. Mungkin Ya. kita masih ada waktu ya, sekitar 10 menit. Mungkin ada dari teman-teman peserta Zoom yang mau bertanya, ada yang belum jelas, silakan ditanyakan langsung ke Ustaz. Silakan Bunda-bunda. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Kalau menentukan tasrihiyah itu rumusnya itu apa Pak? Tasrihiyah, ini harus tasrihiyah. Ya, tasrihiyah itu awalnya kita harus membentuk tasbih dulu ya. Tasbih. Nah, posisi tasbih itu kan di dalamnya ada musyabah dan ada musyabah bih ya. Iya. Ya, nah ketika ada musyabah dan musyabah bih, ambil yang jadi musyabah bih gitu. Ya. Nah, ketika kita mengambil yang menjadi musyabah bih, nah maka nanti kalimat yang menjadi musyabah bih itu kita bikin pokok kalimatnya. Nah, jadilah nanti isti'arahnya menjadi isti'arah tasrihiyah. Nih Bu, perhatikan. Ad-dinu kal habli. Ya. Ini awalnya dari sini nih. Ad-dinu kal habli. Agama bagaikan tali. Kata al-habli kita ambil untuk membuat susunan kalimat. Pada kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kan ada al-hablinya nih ya. Ya, ada al-hablinya itu di sini, sama-sama menggunakan kata hablun di sini ya. Kalau di sini kal-habli karena ada al jadi enggak diidofakan, tapi di sini diidofakan dengan kalimat Allah. Nah, al-habli di dalam tasbih itu berkedudukan sebagai musyabbah bih. Ya, ad-din musyabbah, al-habli jadi musyabbah bih. Ya, jadi dalam isti'arah dalam istilah tasbih ya, kalimat yang pertama nih ad-din itu namanya musyabbah, kalimat yang kedua al-habli itu namanya musyabbah bih. Nah, sekarang kita ambil al-habli sebagai pokok kalimat untuk membuat kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an ya. Nah, ketika ini diambil bihablillahi jami'an yang sumbernya adalah al-habli sebagai musyabbah bih, maka ketika menjadi susunan kalimat yang baru di mana di dalamnya disebut al-habli di sini, maka isti'arahnya dinamakan dengan isti'arah tasrihiyah. Kenapa dinamakan isti'arah tasrihiyah? Karena sumber kalimatnya, sumber katanya awalnya tadi itu diambil dari kalimat yang kata yang berkedudukan sebagai musyabbah bih. Manakala di dalam tasbih ada kalimat atau ada kata yang berkedudukan sebagai musyabbah bih, lalu kita jadikan sebagai sumber kata bagi kalimat yang akan kita susun seperti wa'tasimu bihablillah, maka kalimat yang disusun ini, susunan kalimat yang disusun ini berarti mengandung kata yang berasal dari musyabbah bih. Ya, ketika ada kalimat yang berasal dari musyabbah bih, jadilah dia isti'arah. Maka isti'arahnya dinamakan dengan isti'arah tasrihiyah. Begitu, Bu Asfaria. Oke. Masya Allah, syukur Ustaz atas penjelasannya. Semoga Ibu bisa lebih paham lagi ya Bu. Juga buat bunda-bunda yang lain mungkin ada yang mau bertanya, silakan mumpung kita masih ada sedikit waktu. Sepertinya nggak ada ya. Baik. Oke Ustaz, mungkin langsung ditutup aja Ustaz, tafadhol. Ya. Terima kasih para bapak, para ibu. Berdoa semua, semoga kita bisa bertemu kembali minggu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, dalam menuntut ilmu,
Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan tidak hilang barokahnya, Amin. manfaatnya, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama-ulama salaf Amin. di dalam Amin. menuntut ilmu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon pamit, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz, sehat selalu. Afwan. Waalaikumsalam. Ya. Pak. Pak Ustaz.